Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد، فيا معشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون. فقال الله سبحانه وتعالى وبقوله يهتدي المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا. وقال في آية الأخرى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Kaum mak dan kaum ayah yang ulun tuan muliakan, marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya di atas berbagai macam nikmat yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Yang pertama sekali, Allah yang telah menciptakan kita dalam sebagus-bagus bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami jadikan manusia, kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sangat indah. Kemudian setelah Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sangat indah, kemudian Allah melimpahkan nikmat kembali kepada kita terus menerus. Selama kita tamu udip di atas permukaan bumonyo, hana luput daripada nikmat-nikmat Allah. Berkekalan di dalam dunianya, kita tamu udip senantiasa dinaungi oleh nikmat-nikmat daripada Allah. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa memuji Allah dan bersyukur kepadanya di atas berbagai macam nikmat tersebut. Kemudian dilikun niba'nyan selawat dan salam, mari sama-sama kita doakan nibah Allah agar senantiasa Allah melimpahkan kepada junjungan kita pangule kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
khatimul anbiya'i wal mursalin, penutup segala nabi-nabi dan juga segala rasul-rasul, imamul anbiya'i wal mursalin, beliau merupakan imam bagi rasul-rasul dan juga bagi para nabi. Kemudian selawat dan salam juga kepada al dan sahabat beliau sekalian, yang seiring bahu seayun langkah dalam menegakkan sebuah kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang sama-sama kita muliakan gure kita abun selaku pimpinan dayah yang kita cintai, yang sama-sama kita muliakan gure kita abun di awi getah, yang alhamdulillah karena di tengah-tengah kita yang sama-sama kita muliakan para gure-gure yang hana dapat lun sebutkan nama satu persatu, juga ulun tuan muliakan. Kemudian kaum mak, ummi, kaum ibu juga ulun tuan muliakan, dan seluruh hadirin hadirat yang senantiasa di dalam naungan daripada Allah, yang senantiasa di dalam rahmat daripada Allah. Alhamdulillah, nibak bengah yang mulianya getanya dengan izin Allah sudah dapat mengadakan suatu acara, dapegat sebuah acara yang mulia dalam rangka memperingati manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang paling afdal di muka bumi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beta sadari legetanya dan beta tepu dan beta ketahui, di antara sekian banyak para nabi yang diturunkan oleh Allah ke muka buminya, ada ulama yang mengatakan bahawa jumlah para nabi sebanyak 124.000. Padumdro bandung nabi, jumlah total nabi sebanyak 124.000. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan la yu'lamu adaduhum illallah, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka secara pasti kecuali Allah. Kemudian dari sekian banyak para nabi itu, ada nabi-nabi yang diangkat oleh Allah martabatnya, ditinggikan derajatnya, dilebihkan pangkatnya. Beliau diangkat menjadi rasul. Kata sebagian ulama, di antara sekian banyak para nabi yang diangkat oleh Allah menjadi rasul, jumlah keseluruhan mereka yang diangkat menjadi rasul adalah 313 orang. Ada juga ulama yang mengatakan 314 orang. Bahkan ada yang mengatakan la yu'lamu adaduhum illallah, tidak ada yang mengetahui jumlah para rasul secara keseluruhan, secara pasti, kecuali Allah Jalla Jalaluh. Hadirin, dari jumlah para rasul ini
baik itu 313, 314 ataupun tidak diketahui. Dari jumlah mereka ini diangkat oleh Allah melebihi daripada rasul-rasul yang lain, yaitu para rasul yang tersebut nama di dalam Al-Quran. Jumlah rasul yang tersebut nama di dalam Al-Quran, ada yang mengatakan 25, ada juga yang mengatakan 26. Dari 25 orang rasul ini, mereka itu melebihi pangkatnya, derajatnya, martabatnya daripada rasul-rasul yang tidak tersebut nama di dalam Al-Quran. Kemudian dari 25 rasul ini dilebihkan oleh Allah, diangkatkan martabatnya ataupun derajatnya sebanyak 5 orang yang tergolong ke dalam ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi getanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, faqala ta'ala, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Demikianlah para rasul-rasul yang sebagian mereka itu kami lebihkan di atas sebagian. Ada yang dilebihkan oleh Allah daripada rasul-rasul yang lain, yaitu para rasul ulul azmi. Mereka ini melebihi daripada 25 rasul-rasul yang lain. Kemudian dari total 25 rasul, dari total sebanyak 5 orang rasul yang diangkat menjadi ulul azmi, ada 1 orang yang dilebihkan daripada yang lainnya. Beliau itu adalah afdalul bashar, seafdal manusia, khatimul anbiya, penutup segala nabi-nabi, imamur rusul, imam para rasul. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah pada hari ini kita memperingati kelahiran beliau. Karenanya hadirin yang dirahmati Allah, hendaknya kitanya bertasadari, bertatepu bahawa Rasulullah adalah rasul yang paling mulia di antara para rasul yang lain. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, memperingati kelahiran Nabi merupakan anjuran daripada Allah, perintah daripada Allah, dan juga perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah perintah Allah di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan fadilah Allah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, wa bidzalika falyafrahu, dan dengan keduanya itu hendaknya kalian bergembira, bersenang. Takalan ayatnya bahawa Allah memerintahkan kepada kitanya untuk bersenang, bergembira dengan rahmat, bergembira dengan fadilah, putra fadilah, putra rahmatnya. Maka takalan ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utus engkau hai Muhammad kecuali
menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka makna rahmat pada kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jedlah sabuh makna bahawa katakanlah dengan fadilah Allah dan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan keduanya itu hendaknya kalian bergembira. Maka ungkapan daripada kegembiraannya berbagai macam cara. Macam cara untuk mengungkapkan sebuah kegembiraan, kesenangan hati atas kelahiran junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakala seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau ditanyakan oleh sahabatnya, suila an saumihi yaumal itsnaini, ditanyakan oleh sahabatnya tentang keadaan beliau yang senantiasa berpuasa pada hari Senin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Pada hari itu aku dilahirkan. Ya Rasul, pakan roneh tip uro Senin ne puasa. Pakan roneh tip uro Senin ne puasa. Maka Rasul menjawab, karena ba uro Senin yang ulun dilahirkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati kelahiran beliau dengan cara berpuasa. Itu merupakan ungkapan syukur daripada beliau, kesenangan hati beliau karena beliau diutus ke permukaan bumi ini. Maka kitanya sebagai umat Muhammad, umat Rasulullah, hendaknya juga ikut bergembira dengan kedatangan, dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cara mengungkapkan kegembiraan itu berbeda-beda. Mungkin di Nanggro katanya, Nanggro Aceh Darussalam, cara memperingati kelahiran Nabi atau Maulid Nabi sebagaimana yang kajit ke adat bak getanyo, bahawa pada acara Maulid getanyo tak lakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Getanyo tak lakukan pu yang kesenang oleh Rasulullah. Di antaranya getanyo memberikan makanan, menyedekahkan makanan, membuat jamuan-jamuan, dan di antaranya getanyo menyantuni anak yatim, dan di antaranya mendengar penyebutan manaqib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir dan lain sebagainya, dan juga pembacaan Al-Quran yang berkaitan dengan Rasulullah, nyan yang sering terjadi bak getanyo hino di Aceh. Dan apa yang terjadi bak getanyo di Aceh, di Nanggro getanyo nyo merupakan sesuatu yang termasuk ke dalam bid'ah hasanah. Kalaupun ada orang yang mengatakan ini bid'ah, tetapi yakinkanlah sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau membagikan bid'ah itu menjadi dua bagian. Yang pertama bid'ah mahmudah, yang kedua bid'ah madhmumah. Maka pu yang dilakukan oleh getanyo ini merupakan bid'ah mahmudah. Bagaimana? Karena kun Imam Syafi'i kiban makna bid'ah mahmudah. Bid'ah mahmudah adalah ma yuwafiqul kitab was sunnah, sesuatu ataupun pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
Dan lawan daripada atau kebalikan daripada bid'ah mahmudah adalah bid'ah madhmumah, yaitu bid'ah yang tercela, yaitu ma yukhaliful kitab was sunnah, sesuatu yang menyalahi daripada kitab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka menyota kaji lagi tanya acara perayaan maulid yang kita lakukan, mulai daripada pembacaan kisah-kisah Rasulullah, mulai daripada memberi hidangan kepada keluarga, tetangga, saudara-saudara, menyantuni anak yatim, membaca zikir-zikir atau ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Rasulullah, maka itu tidak menyalahi dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menyalahi dengan Al-Quran dan hadis daripada Rasulullah. Sekalipun pada kenyataannya yang kita lakukannya tidak dilakukan oleh Rasulullah. Beliau Rasulullah memperingati maulidnya dengan berpuasa. Beliau Rasulullah ketika memperingati Ura Senin, hari kelahirannya, beliau peringati dengan berpuasa. Getanyo hadata puasa, getanyo tak lakukan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi sekalipun itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka yang tidak dilakukan itu tidak selamanya adalah perkara yang tercela. Kaum mak yang ulun tuan muliakan, maka digetanyo tacikalon dalam setiap peringatan ulang tahun, karena berakhir-akhirnya getanyo kamulai ikut-ikutan. So yang tak ikut, wallahu alam, pokoknya na perayaan ulang tahun, bahkan tajak bak kedai-kedai yang di kedai mata, na tempat khusus yang disediakan hinan untuk memperingati happy birthday, selamat hari milad, yang bak kedai disediakan khusus dengan biaya sewa yang kali ditentukan, memperingati kelahiran anak, memperingati kelahiran istri, memperingati kelahiran suami, saudara, ayah, ibu dan lainnya. Tak pegot acara-acara yang lagian rupa. Getanyo tak akui dia sebagai pengikut daripada Nabi getanyo Nabi Muhammad, umat daripada Nabi getanyo Nabi Muhammad. Tetapi watakalan kenyataan cara memperingati kelahiran atau ulang tahun getanyo tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Rasul memperingati ulang tahunnya dengan berpuasa, bahkan nyangkakan le ulang tahun, tetapi ulang minggu. Setiap hari Senin beliau berpuasa untuk memperingati kelahirannya. Getanyo tiptut tak pegat acara yang lagi yang rupa. Pernahkah getanyo yang mengklaim diri sebagai pengikut Nabi, umat Nabi, mengikuti atau berpuasa sebagai Nabi, sebagaimana Nabi berpuasa? Pernahkah getanyo tak berpuasa lagi Nabi berpuasa untuk memperingati kelahirannya? Bek pegah-pegah draw sebagai umat Nabi, tetapi kenyataan putra yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakan handa puasa wate memperingati ulang tahun. Oh na tunggu ilung na long puasa. Kebetulan ura ulang tahun lun red bak bulan Ramadan, maka na puasa. Puasa punya
puasa ada nama kewajiban, kan ada nama memperingati urolahi. Karenanya hadirin yang dirahmati Allah, menyogetanya mengikuti tuntunan daripada Rasulullah, sunnah daripada Rasulullah, maka dalam setiap keadaan apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, mestinya tak pegalak lam hati katanya, tak senang lam hati katanya, tak hadirkan dalam bentuk perilaku-perilaku dan kelakuan-kelakuan, tidak disembunyikan di dalam hati, tetapi hendaknya dizahirkan, dinampakkan pada khalayak-khalayak yang ramai. Itu merupakan bentuk daripada mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman orang pegang apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan perkara bid'ah, dan dibawakan sebuah hadis, yaitu hadis yang dirawi oleh Tirmidzi, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu merupakan sesat, dan setiap yang sesat di dalam neraka. Nyo pemahaman-pemahaman daripada anak-anak orang Aceh, menyebarakan pemahaman yang laginya getanyo dengar hidih di Jawa, atau alumni-alumni daripada universitas di Madinah ataupun universitas di Mekah. Tetapi pada kenyataannya niba uronyo pu yang getanyo dengar, yaitu pembid'ahan, membid'ahkan pu yang getanyo lakukan, nyo dilakukan oleh anak Aceh sendiri, yang barangkali mungkin yahi, makji, nekji, kakekji menteng beriktikad dengan Asy'ariyah, menteng mengiktikad dengan Maturidiyah, menteng mengiktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi bak kenyataan jih sebagai cucu ataupun sebagai anak di pembid'ah pu yang getanyo lakukan, pu yang getanyo lakukan ni bak uro yang berbahagianya. Hadirin, mereka mengatakan ini tidak dilakukan oleh Rasulullah, dan setiap bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah di dalam neraka. Dipahami lafai hadisnya secara tekstual. Kiba makna secara tekstual? Secara zahiriah, makna logat. Watadikun setiap berarti umum, bandum-bandum, tip-tip bid'ah, menyata pegah bandum bid'ah sesat, maka yang pertama kali melakukan kesesatan adalah Umar bin Khattab. Bagaimana? Karena yang pertama kali mengumpulkan jamaah untuk tarawih adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ini tidak terjadi pada masa Rasulullah, tetapi ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar mengumpulkan para sahabat yang saat itu melakukan salat tarawih munfaridan, tidro, hidih tiro, hino tiro, iku tiro, dilikut tiro. Tetapi kekalan oleh Sayyidina Umar bahawa menurut inovatif daripada kenyan, bahawa urang-urang yang sembahyang sironyo jet dapegat sebagai sebuah jamaah, dan gekun ni'matul bid'ah hadihi, segat-gat bid'ah adalah bid'ah yang lagi. Maka hadirin yang dirahmati Allah, pu yang dipegah lewatnya tentang bid'ah sesat, ba'la fai kullu, setiap bid'ah sesat dan setiap sesat di dalam neraka. Nyahinan lafai kullu memang umum.
tetapi ditakhsiskan oleh hadis yang lain, yaitu man sanna sunnatan hasanatan fil Islam, man sanna sunnatan fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. So si barang kata yang mengadakan suatu perkara itu yang good di dalam Islam, sunnatan hasanatan, maka bagi urangnya mendapatkan pahala, falahu ajruha wa ajru man amilah biha, dan ajrun yaitu pahala urang-urang yang mengerjakan setelahnya, min ba'dihi min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'un, daripada tidak mengurangi pahala-pahala mereka yang mengerjakan, sedikit pun tidak mengurangi. Karenanya orang yang pertama sekali mengadakan sesuatu yang good, perkara yang good, menyoba masalah tarawih secara berjamaah adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Maka gedanya yang melakukan salat tarawih sesuai dengan Sayyidina Umar, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, maka gedanya juga ikut memberikan, menyumbang pahala kepada Sayyidina Umar. Bagaimana? Karena beliau adalah pelopor. Begitu juga Pak Maulid, yang mengadakan pertama kali maulid yang laginya rupa adalah Al-Malik Al-Mudaffar. Beliau bahkan memberikan hadiah kepada seorang ulama yang menuliskan kitab yang isinya tentang keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gejuk hadiah 1000 dinar. Kemudian beliau juga mengadakan acara yang sangat meriah, geundang ulama-ulama. Kepada ulamanya gehadiahkan baje-baje surban, baje-baje raya, baje-baje panjang imamah, dan juga surban kepada para ulama. Apa gunanya? Untuk memperingati, membesarkan kelahiran Rasulullah. Kemudian yang dilakukan oleh Malik Mudaffar diikuti setelahnya oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi peraya acara maulid. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi juga yang mengajak para jamaah haji yang menunaikan ibadah haji di kota Mekah dan yang berangkat menziarahi Rasulullah di kota Madinah, kepada para jami-jami Allah yang diperintahkan, diingatkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk menyampaikan kepada kaum di kampung, umat yang ada di kampung, untuk senantiasa memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menyebarkan maulid adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Hadirin yang ulun tuan muliakan, kemudian penyebarannya berkelanjutan. Tidak ada ulama yang membantah, yang membid'ahkan, sampai pada akhirnya ada seorang yang dikatakan dia itu sebagai seorang ulama, berasal dari Najaf, sebuah kota di Saudi Arabia. Nyantruk bak beliau yang dengan dakwah yang sering dipopulerkan termasuk oleh muridnya, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Umat Islam berpecah belah, umat Islam berpecah belah bakwatnya. Maka Muhammad bin Abdul Wahhabnya mencoba untuk gepegabunglah orang Islam, gepesapatlah orang Islam dengan motto kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nyan motto, dan mottonya sampai inuhan mantengna di Aceh, di Jawa, dan di berbagai macam provinsi di Indonesia. Bandung provinsi, motto kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Maka dibuh tu nan media as-sunnah, dibuh nan media Al-Quran, seolah-olah orang yang di luar Al-Quran dan as-sunnah yang tidak mengikuti paham mereka, yaitu paham Wahabiyun, seolah-olah katanya kan pengikut Al-Quran dan kan pengikut as-sunnah. Hadirin, ketika Muhammad bin Abdul Wahab mencoba untuk menyebarkan pemahamannya, bakwatian ada ulama-ulama mutaakhirin yang mencoba untuk mendebat, untuk membantah. Di antaranya Syekh Ali Al-Hadrami yang berasal dari Yaman. Beliau membuat sebuah kitab, mengarang sebuah kitab yang berjudul Tahqiqul Bid'ah, yaitu memastikan bid'ah, pembenaran di atas bid'ah, bid'ah yang hak, makna bid'ah yang sebenarnya. Ini yang dikarang oleh Syekh Ali Al-Hadrami. Beliau mencoba untuk mendebat pemahaman daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Hadirin yang dirahmati Allah, tetapi apa yang beliau usahakan itu memang berhasil, tetapi untuk wilayah Hadrami, yaitu wilayah Yaman. Di luar daripada wilayahnya, paham daripada Wahabi semakin berkembang hingga diteruskan ke Indonesia. Bagaimana mereka meneruskannya? Dengan cara memberikan 3 buku kepada para jamaah haji yang menunaikan ibadah haji. Wateguo dari melakukan ibadah haji, para jemaah haji dihadiahkan oleh kerajaan Arab Saudi. Yang pertama idam-dam 5 liter, kemudian buku lebo. Nyan cara yang pertama. Cara yang kedua, mereka menyebarkan paham Wahabi, memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa, calon mahasiswa dari Indonesia. Memberikan beasiswa, kemudian difasilitasi, digratiskan segala macam administrasi dan lain sebagainya, sehingga manusia ataupun mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia tertarik untuk belajar ke King Saud, tertarik untuk belajar ke Universitas Ummul Qura dan lain sebagainya. Kemudian cara yang ketiga untuk menyebarkan pemahaman Wahabi, yaitu dengan cara urang Aceh atau urang lokal sendiri. Pakiban cara na pemahaman, pemikiran-pemikiran daripada urang Syekh katanya, urang Aceh, urang lokal, urang yang na di Nanggro katanya. Pemikiran daripada urangnya dalam menyebarkan, dalam menilai ulama-ulama yang na di Aceh, mereka menilainya tidak lebih daripada ulama-ulama Timur Tengah. Ulama yang na di Aceh, pesantren-pesantren yang na di Aceh, pesantrennya kualitas sangatlah rendah dibandingkan dengan kualitas universitas-universitas di Timur Tengah. Pemikiran daripada urang Syekh, pemikiran daripada ayah-ayah katanya, nek-nek katanya, sehingga urangnya gekun ne pubut kaja abut udaya nyan idaya kakaleng keadaan laginya tempat mano kamu sak-sak WC kadang je tak pakai, kadang pakai WC terbang, kadang katanya ada dengan baju hubu tiga gena. Kemudian lagi yang trip tadu ulam dayah tatubit hinan ijazah hana diakui. Ijazah hana itu kan lebih ke tajak ke dehu Timur Tengah, tajak ke dehu Saudi, terus Saudi hideh fasilitas god, tempat god, ruang mengathi, tatubit dari hinan merempek gelar S2, S3. Nyan pemahaman daripada urang Syekh getanyo yang na di Nanggro Aceh.
Mereka melihat dari kulitnya, tidak melihat isinya. Maka menyatakan kulit memang hal layak untuk tanya ikuti pendidikan di Aceh. Hal layak katanya untuk ikuti pendidikan di dayah-dayah yang ada di Aceh. Karena kulit dayah katanya apa adanya, tergantung daripada biaya. Mio sip biaya ke dayah, mio hana sip biaya ke hana ke dayah. Mio takalan dari luar mantap, tidak melihat isi, maka le ureng-ureng Aceh yang memang harus mengirimkan anaknya ke luar negeri untuk belajar. Wateja uluan nenggro belajar petun 5 ton 6 ton diwa kena wajah nyambarakan ma'i mantang ahlu sunnah wal jamaah mantang gejak mebu maulid umunasa mantang gejak ziarah kubur nyan ma'i nyan ya iwoji 6 ton tinggai di Arab 7 tahun tinggal di Arab. Mak nyan yang nepubul ledro ni nyan bid'ah. Ana nepubul le Nabi. Njak juk pu maulid umnasah dro ni aso neraka. Dro ni njak bak kubu tawasul aso neraka. Mereka tidak mengakui tawasul. Hantruk tawasul. Menganggap syirik tawasul. Nyo akibat daripada gedanyo tidak mempercayai kualitas daripada ulama-ulama yang na di Nanggro Aceh. Pada hari dukung tua le takalan bahkan menyobalung na le contoh gure-gure yang kali belajar trip ke belajar hino di Aceh kemudian gejak Jawa, gejak Timur Tengah, gejak Arab. Begitu truk Arab yang pada hai dalam pemikiran geknyan di Arabnya sanad musambung-sambung alian ilmu pengetahuan melebihi, ternyata tidak sesuai dengan perkiraan. Naziro ketua umum Bak Dayah geknyan berangkat ke deh Unanggro Yaman. Bak Dayah daripada cucu pengarang kitab Matamimah yang kena ngejak. Begitu truk kena gebut, ternyata putra yang gebutnya tidak lebih daripada pu yang gebut Bak Dayah hino di Aceh. Artinya kualitas pendidikan dayah di Aceh melebihi kualitas pendidikan dayah di Arab, di Timur Tengah. Nyan yang terjadi sehingga beliau bakwatenya gejok ijazah saja. Hanali belajar selama hitun rencana trip, ternyata hanatrung hitun bih kapayah berangkat tebah wadah. Karena pu yang dipelajari Bandung. Kemudian cerita Allah Yarham yang kita tak baca sama dia ke beliau guna bak sabah uro tun tikurung belah 8 put atau 85 setelah beliau menamatkan di dalam hana tamat sebab daya ketua umum ganya ketua umum cid yang bunuh dan cerita ketua umum cid getubit dari daya Belang Beladih berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Berangkat segala musim haji, yaitu segala puasa. Karena trip tinggal hidih, maka beliau berangkat belajar Pak Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau merupakan musnidud dunia. Begitu teruk Pak beliau, Pak Syekh Yasin
geyukeun kitab, yaitu kitab bayi kuning, geyu surah. Geyu le Syekh Yasin, geyukeun kemudian geyu surah. Le ge surah le almarhum abu, kemudian gekeun le Syekh ilmu yang nahino hana lebih daripada ilmu yang kaji di dayah Belang Beladih, yang netung dari dayah Belang Beladih, hana lebih saban. Artinya pemahaman yang na di dayah Belang Beladih kun Syekh Yasin Al-Fadani sesuai dengan pu yang beliau ajarkan di Madinah. Maka bawatnya abu gedung ijazah dari Syekh Yasin Al-Fadani. Jid pelajaran bagi kita nyu selaku urang si dan nekalan anak nekalan babi baik nekalan bak muka yang mantap nici coba kalian telisik lebih dalam ke dalam hati ji kalian ji lebih ji nyo anak lon uku pukuh ji yang akan melanjutkan estafet ulama-ulama Aceh, ataupun ji yang tukang pembid'ah ulama-ulama Aceh hukum. Tentu doa dan harapan daripada kitanya adalah wujud ke penerus estafet ulama-ulama Aceh terdahulu. Tetapi menyonit lakinya but juga harus sesuai. Kiban but sesuai intat bak tempat-tempat ulama Aceh mengabdi, bak ulama-ulama yang diakui keilmuannya, atau kata lainnya ulama-ulama mu'tabarah. Bek ta intat tak harapkan dibalik intatnya bumerempuk ijazah. Bek lompih lawetnya dayah-dayah di Aceh kan diakui ijazah. Ngen ijazah daripada dayah jet tak kerja bahkan tu. Ngen ijazah daripada dayah diterima oleh perusahaan-perusahaan. Bahkan Barosa Tentara Nasional Indonesia merekrut para santri untuk menjadi prajurit TNI. Hana mutun baik ni bikin tu hana masa depan. Nah, memang dalam pikiran ron masa depannya adalah dunia. Nah, jika wadaya tungku-tungku nah masa depan. Baik ban kala nanti nah tungku-tungku wengi dangin. Ijakrung itilak padaku yang ketungku nya urang EU tungku mengkupia miona urang yang duk ba kedai kopi hana kupia yang kedengku pula main game PUBG dan lain sebagainya game chip yang kedengku. Jadi tungku harus takalan yang pertama daripada fisiknya karena maruah tungku kayu jaga. Yang kedua dari amaliyahnya nyahinan takalan tungku dilikutnya yang kedengku. Oh kadang nyan wali memang nakui nyan wali cok keron yu wali yang sebab lawinnya kamu mudah untuk wali-wali itu. Saya kapungo ka wali du murung pungo je wali lewin. Bukan menafikan wali yang sejujur-jujurnya wali, yang sebenar-benarnya wali ke. Nah wali memang kenyataan berbeda daripada khalayak ramai orang biasa. Nah wali lumbuh contoh sirah orang yang tersebut di dalam kitab I'anatul Talibin. Pakaian kenyan biasa-biasa menteng, jiban biasa-biasa, kadang luwe panjang sebelah, baju
kuto mengkelutuh nak han di kalan leure penduduk Basrah bakwatinyan han ke kalan. Tetapi setiap 12 Rabiul Awal gaknyan gehiaskan diri gekoh bajai yang berakan kuto mengkelutuh bauro 12 Rabiul Awal gepeglih istilah ji gejuk balondri giurah glih bajai lagak bajai. Kemudian beliau geundang urang-urang untuk jak menghanduri baganya. Laginya undangan, tetapi pandangan rakyat Basrah, urang Basrah bahawa dia manteng sinis, manteng kalian tidak mata ke. Tip 12 Rabiul Awal lagi yang tapi gehias dro. Le 12 Rabiul Awal kalau kita kibal lagi kita bajeh nanti. Tiga kena bajam dampai-dampai khusus 12 Rabiul Awal ya. Kemudian hanadrep lehnyan beliau meninggal bakwadinya penduduk Basrah enggan menyalati, enggan memandikan bahkan kudo urang kudo enggan kakek hana toja untuk ya teman-temannya hana yang untuk bertajhiz hana sehingga keluar suara itu bitu yang sunyan didengar oleh seluruh penduduk Basrah. Kiban sunyan, hai ahli Basrah, tajhiz oleh kalian akan jenazah wali daripada wali Allah. Tajhiz oleh kalian akan jenazah wali daripada wali Allah. Maka penduduk Basrah bakwadinya berduyun-duyun gebedah nyahinan baru telah. Maka yang perlu nak pegah bahawa wali kenhana nah. Tetapi untuk jid walinya na jalani. Yang pertama hana mukhalafah dengan syariah katanya. Baik wali-wali draw semayang tak. Lam Islam ke wajib semayang, hana semayang akan walinya. Gepu wajib puasa katanya yang kan wali. Karena di atas walinya jalan untuk tercapai kepada hakikat yang berle kepada syariat, berle kepada tarikat. Meyohana syariat hana tarikat yang mustahil sampai kepada hakikat. Tunjukkan mustahil. Oh na yang kena bantah tu bantah lehnyo. Kadang na pengikut-pengikutnya hino siap walaupun kalian mentang muda yang memang untuk talulung sama yang boh teman karena hamu jiwa-jiwa muda, darah-darah muda mencin piraya kan getanyo hana dakui wali dakui, tetapi harus sesuai dengan syariat na wali yang kenhana. Kaum mak yang ulun tuan muliakan dan kaum ayah juga yang ulun tuan muliakan. Maka ni Pak Uronyo getanyo memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kun Syekh Nawawi Al-Jawi atau Nawawi Saghir dimanapun yang di situ diadakan maulid, perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu di menatah-menatah ataupun di masjid-masjid atau di rumah-rumah, bak tempat yang diadakan perayaan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yakinlah pada tempat itu
Rasulullah hadir. Bak tempat yang diadakan maulid, Rasulullah hadir. Roh Rasulullah hadir. Puput hadir membawakan rahmat atau membawakan laknat. Dua boh. Tersebutlah sebuah cerita yang bahawa Rasulullah membawakan rahmat dan juga Rasulullah membawakan laknat. Yang pertama, pada suatu Nanggro, di Nanggro Mesir, penduduk Mesir kaji adat setiap 12 Rabiul Awal mengadakan maulid. Di antara deretan tokoh-tokoh orang Muslim na tokoh sabah khusus, yaitu tokoh Yahudi. Bersih lagi katanya hidah-hibirun. Setiap na jajaran daripada tokoh orang Islam na tokoh orang Cina. Menanci Mesir, jajaran tokoh orang Islam na tokoh orang Yahudi. Maka pada 12 Rabiul Awal diadakan acara, diundang anak-anak yatim, diundang para pelajar-pelajar yang na di Al-Azhar untuk mengikuti maulid, perayaan maulid. Dibacakan kisah-kisah Nabi, manaqib Nabi, ayat-ayat Al-Quran. Kemudian pada akhir acara lagi katanya satu, disediakan makanan. Ya. Kemudian Yahudi Hino yang tinggal di tengah-tengah orang Islam, na Yahudi dua, sidro agam sidro inang, yang inang perumoh yang agam lago, itanyang le Yahudi inang ba Yahudi agam bang pakon urangnya lagi yang meriah gerayakan ke acara pu acara getuon le bang Yahudi haide awaknya diperingati uro kelahiran Nabi. Lam anggapan awaknya setiap memperingati maulid nyan Rasulullah hadir. Maka diingat-ingat, dibayang-bayang tinangnya, bagaimana mungkin Rasulullah hadir sedangkan beliau sudah tiada. Ijih menyawujud bang yang tukang pegah, diingat-ingat ipatih sebabnya lakoi menyawurung Islam yang pegah. Rasulullah hadir setiap perayaan maulid nyan hana tahu patih Yahudi ya. Tapi mio Yahudi sampai Yahudi yang ipatih karena taboh itikad, taboh keyakinan. Dibayang-bayang tinang Yahudinya, dibayang-bayang, diingat-ingat sampai dalam tengut je. Ketika je tengut di melempau, putra di melempau, bak gede yang kuno uro memperingati maulid, datang orang bergerombolan sebanyak mungkin, ramai datang. Urangnya berpakaian putih, ikalan le Yahudi inangnya, bak paling depan di yang paling diku Naziraur yang sangat tampan, sangat mulia, berwibawa, gagah. Penasaran tinang Yahudinya, itanya salah siro anggota rombongan, hai bang, nyai iku yang tahu nyan Rasulullah pemimpin kami. Oh nyan Muhammad nyo jut kamu jut long merempak siang Muhammad. Dan yang Yahudinya jut long merempak siang Muhammad jut. Maka di saat yang Rasulullah gedamang dalam kedai diikuti oleh rombongan-rombongannya, maka si inang Yahudinya ihoi idang ba pintu ihoi Muhammad, ihoi Nabi dengan nama. Allah sendiri tidak memanggil Nabi dengan nama, tetapi Allah memanggil Nabi dengan pangkat. Dalam Quran, ya ayyuhar rasul balligh ma, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Hai Rasul, sampaikan apa yang diwahyukan kepadamu. Hana gehoi ya Muhammad, tetapi Yahudinya memang hana adab. Ihoi Nabi ngen nama Muhammad. Maka Nabi jawab labbaik. Labbaik. Labbaik yang lagi jamaah haji
yang tunaikan ibadah haji waktu kita nyan tengah ke ihram ke bacakan labbaik Allahumma labbaik, ya labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Yang mana maka waktu itu oleh Nabi, labbaik, aku memenuhi panggilanmu hai Yahudi. Terhirun Yahudinya, pakan terhirun sopan tan Rasul gejauh, sopan datang ikut Yahudi, ana aduuka ya Rasul, ana aduuka ya Muhammad, saya musuh engkau hai Muhammad. Begitu oleh Nabi. Long tepu Allah telah menyampaikan baklun bahawa gata akan jud ke umat lun, bahawa gata akan jud ke umat lun. Maka dalam keadaan manteng tu hiri-hirun gara-gara jawaban labbaik, ikun le Yahudi nang mudah-mudahan lun saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Nyankan Yahudi di dalam mimpinya lam lumpuh iji hidang mengislam lam lumpuh. Jid kefaedah bagi kitanya bahawa Rasulullah hadir membawakan rahmat. Rahmat itu bermacam-macam. Di antara rahmatnya adalah apa yang telah kita ceritakan barusan, yaitu masuknya Islam sepasang Yahudi. Nya rahmat. Najid yang laknat. Tapi nyo kaji nyo. Kaji nyo. Buka kalepi. Perut kadu. Urang god pendengaran ngan god perut. Menyoduk perut pendengaran hana god li. Lagi menginging menan lagi nak hidom ke ini. Hana jelah li. Jadi buka ke hidang yang masalah nyan insya-Allah kali-kali lain. Jom kata dengan 12 takut mesasaan tu. Saboh yang dengan 2 boh leboh. Jadi laginya penyampaian Pak Uro yang sangat berbahagianya dalam memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Getanya budaya kini bahawa putra yang getanya lakukan, baik itu panitia ataupun anggota daripada panitia atau yang membantu panitia, siapapun itu, dia ikut andil dalam merayakan Maulid Nabi. Dia ikut andil dalam hal sekecil apapun. Sebagai contoh, dia memindahkan sampah untuk memperingati, membesarkan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dia lakukan itu akan bermanfaat juga untuk dirinya. Artinya bernilai, sangat bernilai. Dah manfaat, mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya bek geyu, bek preh geyu, baik itu panitia yang wate kalian pingan karabeh jaya rahaju pakamenan karena menghadirkan Rasulullah dalam setiap perbuatan kitanya dapat mendorongkan keikhlasan dalam beramal. Bek karena ia kegure menyoya kegure wa innama likulli imri'in ma nawa. Pu yang kita nyonit yang terdepan. Berarti menyoya kegure gara-gara ia lehnya kah hana lia tebak kata pubut merempek hana ia. Tapi menyo memang tak pubut semata-mata
lillahi wa rasulih, karena Allah dan karena Rasulnya, maka manfaatnya akan kita dapatkan di dunia dan juga di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.